Rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di Q&A Geodesi dan Geomatik, melanjutkan seri sebelumnya tentang apa itu sistem koordinat. Sekarang saya akan menunjukkan sejumlah contoh sistem koordinat ya. Jadi yang pertama sistem koordinat geosentrik. Nah, ini sistem koordinat yang saat ini banyak digunakan kalau kita berbicara geodesi atau geodesi satelit ya. Jadi dalam sistem koordinat geosentrik ini titik nolnya di pusat bumi dan kemudian koordinat di permukaan bumi bisa dinyatakan dengan koordinat Cartesian X, Y, Z atau koordinat geodetik ya, lintang bujur tinggi. Nah, kemudian ada yang namanya sistem koordinat toposentrik. Sistem koordinat toposentrik ini titik nolnya di permukaan bumi, kemudian sumbu-sumbu koordinatnya biasanya ke arah utara, timur, dan ke arah zenit atau up ya. Kalau di dalam sistem koordinat geosentrik yang di atas ini, pusatnya di pusat bumi, kemudian sumbu X-nya melalui meridian Greenwich ya, meridian 0, kemudian sumbu Z-nya ke arah kutub yang didefinisikan, yaitu kutub utara, dan kemudian sumbu Y-nya tegak lurus ya. Ini contoh sistem koordinat geosentrik dan toposentrik ya. Nanti kita lihat lebih detail lah ya. Sebenarnya ada sejumlah varian lagi ya dari sistem koordinat geosentrik dan sistem koordinat toposentrik ini ya. Tapi ini sekedar penjelasan umum dulu lah ya. Nah, kemudian kita juga mengenal sistem koordinat geografis ya. Biasa ini 2 dimensi, lintang bujur ya. Dan ini masih sering dipakai ya di berbagai komunitas. Kemudian ada sistem koordinat proyeksi ya. Nah, ini nanti kita lihat tergantung sistem proyeksinya ya. Apakah itu UTM atau TM ya, atau polyeder, Mercator. Nanti pendefinisian titik nol dan sumbu-sumbunya akan berbeda ya. Tapi prinsipnya ini koordinat Cartesian 2 dimensi di bidang proyeksi tertentu ya. Nah, kemudian kalau untuk benda-benda langit yang jauh ya, seperti bintang dan kuasar, sistem koordinat yang umum digunakan ini namanya sistem koordinat Asensio Recta ya. Right ascension itu kalau dalam bahasa Indonesianya Asensio Recta ya. Kerangkanya bisa saja kerangka sistem koordinat geosentrik ya, X, Y, Z. Nah, kemudian nanti kita lihat arah ke bintang itu diukur dengan ini namanya sudut Asensio Recta ya, right ascension. Dihitung dari meridian Greenwich kemudian ke arah, makanya namanya right ya, ke arah kanan ini ya, searah putaran berlawanan arah rotasi bumi ya, tapi dia searah atau berlawanan arah jarum jam ya, sampai ke meridian yang mengandung bintang, kemudian digunakan sudut deklinasi ya, sudut antara bidang ekuator dengan arah ke bintang ya. Kenapa? Karena memang untuk arah bintang atau kuasar ini sulit ya kalau menggunakan jarak ya. Paling mudah itu menggunakan sudut dan
sudut ya. Dan ini juga nanti kita lihat sistem right ascension ini ada beberapa spesifikasi standarnya yang lebih detail ya. Tapi nanti kita lihatlah ya di lain kesempatan ya. Nah, kemudian ada juga sistem-sistem koordinat yang sifatnya lokal ya dan tergantung kebutuhan nanti kita lihat ya. Misalnya kalau di dunia otomotif bisa saja didefinisikan sistem koordinat yang sesuai keperluan ya. Bisa saja ada yang di dalam mobilnya kita ambil misalnya yang titik nolnya di depan dekat kap mesin ini, kemudian ada sumbu X-nya ke arah katakanlah sumbu pergerakan mobil ya, kemudian Z-nya ini yang tegak lurusnya yang up ya ke arah zenith, dan Y-nya tegak lurus ya. Bisa juga kemudian ada sistem koordinat lainnya di luar kendaraan ya, di luar mobil. Nah ini tujuannya mungkin untuk memantau dinamika pergerakan mobil ya. Kemudian untuk benda-benda yang bergerak, misalnya ini semacam pesawat terbang, bisa saja ya kita membuat sistem koordinat tersendiri, misalnya ini ke arah pergerakan pesawatnya, kemudian ini istilahnya ini along track-nya ya, ini cross track-nya, dan ini ke arah radial dari pesawat dalam hal ini ya. Jadi bisa tergantung ini kita lah ya, aplikasinya mana, kita buat sistem koordinat yang sifatnya lokal. Nanti kemudian kita bisa mentransformasikan antar koordinat ya, asal kita mengetahui parameternya saja ya. Misalnya kalau di sini terkait roket ya, bisa saja sama di sini ya, sumbu-sumbunya ada yang along track, ada yang cross track, ya, kemudian yang terakhirnya tegak lurusnya ya. Masalah penamaan sumbu X, Y, Z itu sebenarnya terserah kita ya kalau dalam sistem koordinat lokal ya, karena tidak didefinisikan secara konvensional, secara konvensi ya, secara standar ya. Tetapi kalau sistem-sistem koordinat yang standar, misalnya sistem koordinat geosentrik, sistem koordinat referensi untuk proyeksi peta, nah itu harus standar, nah itu didefinisikan ya. Tapi kalau terkait aplikasi-aplikasi yang sifatnya spesifik dan tidak menyangkut seluruh orang di dunia, tidak perlu standar yang khusus ya. Dan ini bisa saja nanti ada kapal laut atau apa saja lah ya, atau kita punya drone ya, kita bisa punya sistem koordinat sendiri yang sifatnya lokal ya. Nah ini terakhir yang menarik, ini mungkin di dunia geodesi tidak terlalu populer ya. Ini yang namanya craniofacial ya, koordinat sistem. Jadi di dunia geospasial sebenarnya craniofacial mapping itu sekarang itu cukup berkembang sebenarnya ya. Cuma di Indonesia memang tidak terlalu berkembang ya. Jadi craniofacial mapping ini pemetaan wajah 3 dimensi lah ya. Contohnya di sini kita lihat sistem koordinatnya, titik nolnya ini kira-kira di dahi mungkin ya ini ya. Kemudian arah sumbu Z-nya ke arah hidung ya, ke arah hidung ke bawah. Kemudian sumbu X dan Y-nya itu melingkupi dahi ya. Kenapa craniofacial mapping ini penting ya, dan banyak digunakan ya, misalnya di dalam ilmu kedokteran ya, untuk operasi wajah lah ya, operasi plastik ya.
Nah, ini perlu ya. Jadi bisa saja misalnya wajah kita dipotret pakai fotogrametri terestris ya, 2 dibikin modelnya. Nah, kemudian nanti yang pengguna yang akan katakanlah ingin dioperasi plastik, dia bisa memilih ya, memilih dan bisa apakah dimancungkan, kemudian dahinya dilebarkan dan seterusnya. Nah, itu bisa menggunakan sistem craniofacial mapping ya. Bahkan di dunia forensik itu banyak digunakan juga untuk misalnya rekonstruksi wajah ya. Jadi kadang-kadang di dunia kriminal itu ada orang yang berusaha operasi plastik merubah wajah ya. Tetapi nanti kita lihat bahwa dalam sistem koordinat kranofasial itu parameter-parameter kranofasial orang itu unik ya, tidak ada yang sama ya. Jarak-jarak dan segala macam ini khusus ya. Jadi meskipun sudah dioperasi plastik, nanti kita lihat kalau dilihat kraniofacial parameternya itu tidak berubah ya. Jadi bisa untuk menyingkap orang penjahat-penjahat yang berusaha mengaburkan wajahnya dengan operasi plastik. Atau kadang-kadang kalau misal terjadi kebakaran ya dan merusak wajah seseorang, sulit untuk dideteksi, di samping DNA bisa juga dicek craniofacial mappingnya ya. Nah, makanya kalau kita lihat di banyak negara sekarang pemerintahannya itu berusaha membuat database craniofacial dari penduduknya ya. Atau mungkin kalau kita masuk suatu negara, kita dipotret wajah kita, itu bukan hanya untuk mencari gambar secara optik ya, tetapi juga ada yang lebih canggih dia untuk memetakan craniofacial parameter dari setiap orang. Jadi dia punya database ya. Jadinya nanti untuk keperluan kalau misalnya di imigrasi kan mungkin ada penjahat-penjahat yang merubah wajah pakai paspor yang beda gitu ya. Tapi kalau sudah dipotret craniofacialnya parameternya dapat dan ada di database, meskipun namanya sudah diubah, paspornya beda, itu bisa terdeteksi ya. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya lah ya. Nah, ini contoh sistem koordinat craniofacial mapping ya. Makanya kadang-kadang ada semacam apa ya, moto atau slogan geodesi geomatik itu from face dari wajah to space ke luar angkasa ya. Jadi dari pemetaan wajah sampai penggunaan benda-benda luar angkasa untuk penentuan posisi dan segala macam ya. Jadi from face to space ya. That is geodesy and geomatics. Mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti kita bertemu dengan Q&A berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.